Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang faslun fi ahkamil qadhafi, atau dalam kitab Samian langsung faslun wa idza qadhafa ghairahu. Sebelum itu kita maknani terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadhafa, ing dalem nalikane dalih sapa wong. Ing dalem nalikane dalih itu menuduh. Nalikane dalih sapa wong wairahu ing liyane wong. Wairahu ing liyane wong. Bizina kelawan zina. Fa alaihi mongko iku ing atase wong. Mongko iku ing atase wong hadul qadhafi utawi hukumane dalih zina. Utawi hukumane dalih zina. Utawi hukumane dalih zina. Keterangannya gini. Jadi qadhaf adalah menuduh zina atas dasar merusak nama baik dengan menggunakan kata-kata yang tidak baik sehingga membuat nama yang dituduh itu tercoreng. Jadi yang perlu diperhatikan, orang yang menuduh itu dinamakan qadhif. Qadhifun. Kalau yang dituduh itu namanya maqdzufun. Sedangkan qadhaf adalah hukumnya, proses tuduhannya itu namanya qadhaf, menuduh zina. Diingat-ingat, qadhif itu orang yang menuduh, maqdzuf orang yang dituduh. Apabila seseorang menuduh zina kepada orang lain, misalnya dengan ucapan kamu telah berzina, maka ia wajib dihukum. Nah, hukumannya apa? Hukumannya adalah cambukan 80 kali. Jadi dicambuk sebanyak 80 kali. Nanti diterangkan. Kemudian di kitab pembahasannya diteruskan dengan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa itu? Orang yang dihad, syarat-syarat hukumannya. Bisa maniati syaraita kelawan 8 pira-pira syarat. Salah satun utawi kang telu minha saking samaniyah iku fil qadhifi ing dalem wong kang dalih. Jadi syarat-syaratnya hukuman ini ada 8. Yang 3 untuk orang yang menuduh, untuk yang qadhif 3. Berarti sisanya 5 berarti itu untuk orang yang dituduh, untuk maqdzuf.
Wa huwa utawi qadhif iku ayakuna yen to ana sapa qadhif iku baligon balek akilan tur berakal. Iku ayakuna yen to ana sapa qadhif iku baligon balek akilan tur berakal. Wa alayakuna lan yen to ora ana sapa qadhif yen to ora ana sapa qadhif iku walidan dadi wong tuwa. Iku walidan dadi wong tuwa lil makdufi keduwe wong kang den dalih. Keduwe wong kang den dalih. Jadi wajib diberi had jika memenuhi 8 syarat. Nah, 3 syaratnya dari 8 tadi itu untuk qadhif, untuk orang yang menuduh. Syaratnya apa saja? Yang pertama itu baligh, yang nomor 2 berakal. Jadi anak kecil dan orang gila tidak dikenai hukuman atas tuduhan zinanya kepada seseorang. Jadi ketika ada anak kecil atau orang gila menuduh seseorang itu berzina, maka dia tidak terkena hukuman. Jadi ini yang kena hukuman itu orang yang menuduh, orang yang menuduh. Jadi ketika ada anak kecil atau orang gila menuduh orang lain itu zina, maka hukumannya niku mereka berdua niku nggak bisa kena hukuman qadzaf. Yang ketiga, bukan orang tua bagi orang yang tertuduh. Contoh, jika ada bapak atau ibu, itu sampai ke atas berarti bisa kakek, bisa buyut dan seterusnya, menuduh zina kepada anaknya atau kepada cucunya atau kepada cicitnya, maka bagi orang tua tersebut tidak ada hukuman had. Tidak ada hukuman had. Jadi syaratnya untuk qadhif, yang pertama dia harus baligh, kemudian berakal, dan 3 bukan orang tua bagi yang dituduh. Sedangkan ini yang 5. Wa khamsatun utawi kang 5. Wa khamsatun utawi kang 5. Iku fil makdufi ing dalem wong kang den dalih. Ing dalem wong kang den dalih. Wa huwa utawi al makduf iku ayakuna yen to ana sapa al makduf. Iku ayakuna yen to ana sapa al makduf iku musliman Islam, balighon tur berakal, akilan tur balighon tur baligh, akilan tur berakal. Khurron tur kang merdeka, afifan tur kang kareksa. Afifan tur kang kareksa. Jadi syarat bagi orang yang dituduh itu yang pertama dia harus Islam, baligh, berakal, merdeka, dan afif. Afif itu maksudnya orangnya terjaga, orang terhormat, orang yang baik-baik. Orang baik-baik. Jadi bukan orang yang suka berzina. Jadi apabila ada seseorang menuduh zina pada orang kafir, anak kecil, orang gila, budak, atau orang yang suka berzina, maka bagi penuduh itu enggak ada hukumannya. Contoh, ada anak kecil belum baligh, terus kita nuduh zina kepada dia. Nah, ini bagi penuduh enggak ada hukuman baginya. Jadi bagi kita yang menuduh itu enggak dihukum, soalnya yang dituduh itu masih kecil. Masih kecil. Orang gila juga kayak gitu. Ada orang gila di pinggir jalan, terus kita tuduh, oh ternyata orang gila itu berzina. Nah, bagi kita itu enggak ada hukuman. Jadi kita enggak dihukum qadzaf. Lah, apa hukuman qadzaf itu? Wa yuhaddu lan dihukum. Wa yuhaddu lan dihukum sapa al-hurru wong kang merdeka. Sapa al-hurru wong kang merdeka. Samanina kelawan 80 cambukan. Samanina kelawan 80 cambukan. Wal abdu lan dihukum sapa al-abdu budak. Lan dihukum sapa al-abdu budak arba'ina kelawan 40 jilitan. Kelawan 40 jilitan. Jilid maksudnya di sini itu cambukan.
Penuduh zina yang merdeka itu hukumannya 80 kali cambukan. Sedangkan budak yang menuduh zina itu hukumannya 40 kali cambukan. Jadi budak itu hukumannya separuh dari orang yang merdeka. Lah, apakah penuduh ini hukumannya bisa batal atau bisa gugur? Ternyata bisa. Ketika dia memenuhi syarat-syarat tertentu. Di sini ada 3 syarat agar si penuduh itu terbebas dari hukuman cambuk tadi. Wayaskutu lan gugur. Wayaskutu lan gugur. Apa hadul qadhafi hate ndalih zina? Apa hadul qadhafi hate ndalih zina? Bisalah sati asya'a kelawan telu pira-pira perkara. Kelawan telu pira-pira perkara. Rupane iqamatul bayyinati jumenenge saksi. Rupane iqamatul bayyinati jumenenge saksi. Jadi syarat yang pertama, orang yang nuduh itu bisa terbebas dari hukuman qadhaf tadi adalah penuduh dapat mendatangkan saksi. Jadi harus punya saksi bahwa kesaksiannya melihat orang yang berzina itu benar-benar zina, orang yang dituduh itu benar-benar zina. Nah, itu maksudnya dari iqamatul bayyinati. Nah, saksi itu berarti nggih, 2 orang laki-laki itu sudah cukup. 2 orang laki-laki. Kalau perempuan berarti nanti perempuan dihitung 2. Jadi 1 laki-laki itu setara dengan 2 perempuan kalau dalam hal saksi. Kemudian syarat yang kedua, au aful makdufi utawa pengapurane wong kang den dalih. Rupane pengapurane wong kang den dalih. Jadi makduf memaafkan qadhif. Jadi meskipun nama baiknya sudah dijelek-jelekan, tapi ketika makduf ini memberikan maaf, maka boleh-boleh saja. Jadi qadhif enggak terkena hukuman cambuk. Yang terakhir, awil li'anu utawa sumpah li'an fi haqi zaujati ing dalem hake bojo wadon. Utawa sumpah li'an fi haqi zaujati ing dalem hake bojo wadon. Jadi ini sumpah li'an. Sumpah li'an itu terjadi pada ketika ada pasangan suami istri. Kemudian si suami ini menuduh istrinya zina. Jadi ini tuduh-tuduhan zina khusus untuk suami istri. Lah, ketika si suami menuduh istrinya zina, seumpama si suami punya bukti, maka suami harus sumpah sebanyak 5 kali untuk menguatkan bukti yang ia miliki. Nah, kemudian seumpama si istri ini menyangkal, maka dia juga harus sumpah. Lah, sumpah ini dinamakan sumpah li'an. Yang laki-laki sumpah, yang perempuan sumpah, itu namanya sumpah li'an. Nah, ketika si istri ini berani untuk bersumpah, maka otomatis si suami ini menyangkal dari tuduhan si suami, maka si istri ini terbebas dari hukuman had tadi, terbebas dari hukuman had. Jadi si suami juga terbebas dari hukuman had. Tapi efek dari sumpah li'an otomatis kedua pasangan tersebut sudah batal menjadi suami istri. Jadi otomatis bercerai. Nah, pada penjelasan sumpah li'an itu sudah diterangkan pas waktu bab munakahat. Pas waktu bab munakahat itu ada bab tentang wa idza romar rajulu. Wa idza romar rajulu. Lah, itu khusus untuk menerangkan sumpah li'an. Yakni sumpah yang terjadi ketika ada salah satu
suami istri ini menuduh salah satunya telah melakukan zina. Nah, untuk menyangkal dan menyangkal yang lainnya maka dibutuhkan dengan sumpah. Nah, sumpah yang dilakukan ini namanya sumpah li'an. Jadi itu untuk pembahasan kali ini. Kalau seumpama keterangannya terlalu cepat, ya nanti bisa dilambatkan atau bisa diputar berulang-ulang. Yang terpenting maknanya lengkap, catatannya juga lengkap. Jadi tadi pembahasannya tentang qadzaf atau menuduh zina. Jadi poin-poinnya qadzaf atau menuduh zina, yang pertama kita bahas kosakatanya dulu. Di situ ada qadzaf. Qadzaf adalah hukuman bagi orang yang menuduh zina. Nah, penuduh itu namanya qadzif, sedangkan yang dituduh itu namanya maqdzuf. Jadi ingat-ingat qadzif sama maqdzuf. Ini yang dihukum yang nuduh, karena menuduh zina itu bukan perkara yang perkara yang sepele, ini perkara yang berat. Nah, syarat-syaratnya itu ada 8, 3 untuk qadzif, 5 untuk maqdzuf. Yang 3 tadi untuk qadzif, yang pertama adalah baligh, berakal dan bukan menjadi orang tuanya maqdzuf. Baligh, berakal dan tidak menjadi orang tuanya maqdzuf atau orang yang dituduh. Sedangkan syarat 5 sisanya tadi khusus untuk maqdzuf. Yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal, keempat merdeka, dan yang kelima terjaga, orang yang terhormat, tidak suka berbuat zina, itu afif. Jadi ketika ada orang menuduh anak kecil, orang non muslim, orang gila, budak, atau menuduh orang yang suka berzina, maka orang yang menuduh tersebut tidak dikenai had. Nah, hadnya apa hukumannya? Hukumannya bagi orang yang merdeka itu 80 kali cambukan. Sedangkan untuk budak itu 40 kali cambukan. Apakah hukuman tersebut bisa gugur? Bisa. Dengan apa saja? Nah, di sini ada 3 syarat. Yang pertama, dapat mendatangkan saksi. Jadi orang yang menuduh atau qadzif dapat mendatangkan saksi. Yang kedua, afwul maqdzuf, pengampunan dari orang yang dituduh. Sedangkan yang ketiga adalah penuduh bersumpah li'an jika berkaitan dengan hak istri. Jadi penuduh bersumpah li'an jika berkaitan dengan hak istri. Jadi catatannya dilengkapi, maknanya juga dilengkapi. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.